Drama panjang Keraton Solo. Konflik Raja Kembar meledak lagi setelah puluhan tahun dualisme kepemimpinan kembali mengguncang Keraton Surakarta Hadiningrat. Setelah wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwono XIII pada 2 November 2025, dua putranya kini sama-sama mengklaim sebagai Raja baru PB15. Sejarah lama kembali berulang. Konflik yang pernah melahirkan Raja Kembar tahun 2004 kini muncul lagi dengan wajah baru. Awal konflik perebutan takhta pasca PB13 wafat seusai mangkatnya PB13. Dua nama langsung muncul ke permukaan sebagai penerus tahta KGPA Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram atau Gusti Purbaya KGPH Hangabehi. Mangkubumi keduanya adalah putra PB13 dari ibu yang berbeda. Sistem pewarisan yang rumit serta sejarah panjang perpecahan keraton membuat suksesi kali ini kembali panas. Pada Sabtu 15 November 2025, Keraton Surakarta menggelar prosesi sakral jumenengan dalam nata binayangkara di bangsal Manguntur Tangkil. Dalam upacara adat yang penuh khidmat itu, Gusti Purbaya diangkat sebagai raja dengan gelar Sampeyan Dalam Ingkang Susuhunan Kanjeng Susuhunan Senopati Inggalaga Abdurrahman Saidin Panatagama Kaping 14. Purbaya kemudian menyampaikan 3 komitmen utama kepemimpinannya. 1. Menjaga paugeran dan syariat. 2. Mendukung NKRI secara utuh. 3. Melestarikan budaya Jawa dan tradisi Mataram. Lan paugeran Keraton Surakarta Hadiningrat kanthi bener becik linambaran adil para warta. Sarta bakal ngayomi marang sapa wae kang setya bekti ing Keraton Surakarta Hadiningrat lan panjenengan ingsun. Kaping pindho, ingsun tansah sungkuyung Nagara Kesatuan Republik Indonesia kanthi lahir batin minangka darmaning praja. Kaping 3, ingsun bakal rumeksa jejeking budaya, tata cara, upacara lan sakabehing warisan adiluhung para nata Mataram mligine para susunan ing Keraton Surakarta Hadiningrat. Sabda ingsun iki dadiya sumuripe kabeh para putra-putri dalem, para santana dalem, para abdi dalem Keraton Surakarta Hadiningrat. Kakak kandungnya GKR Timor Rumbai menegaskan bahwa Purbaya memang telah ditunjuk sebagai putra mahkota oleh PB13 sebelum wafat. Ia juga menjelaskan bahwa sumpah Purbaya di hadapan jenazah sang ayah bukan pelanggaran adat, melainkan simbol kesetiaan. Penegasan legitimasi diperkuat oleh kehadiran sejumlah pejabat negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Wali Kota Solo Respati Ardi. Keberadaan para tamu negara ini dianggap memperkuat kedudukan Purbaya sebagai raja resmi. 2 hari sebelum jumenengan Purbaya, kubu lain menggelar rapat keluarga di Sasana Handrawina. Rapat itu berlangsung pada 13 November 2025 dan difasilitasi Maha Menteri KGPA Tejo Wulan. Hasil rapat itu mengejutkan. KGPH Hangabehi diangkat sebagai PB15 versi kubu Hangabehi. Gusti Mong, tokoh sentral kubu ini, menyatakan bahwa menurut paugeran tradisi, bila raja tidak memiliki permaisuri, maka pewaris adalah putra laki-laki tertua. Oleh karena itu, Hangabehi dianggap lebih layak menduduki takhta. Namun yang mengejutkan, Tejo Wulan mengaku tidak diberitahu bahwa rapat itu akan berujung pada penobatan. Ia mengungkapkan bahwa proses pengukuhan terjadi tiba-tiba dan ia hanya diminta menjadi saksi karena kondisi sudah berlangsung di depan banyak orang. Pernyataan Tejo Wulan menambah kabut ketidakjelasan atas penunjukan Hangabehi. Untuk memahami panasnya situasi 2025, kita perlu kembali ke tahun 2004, momen ketika Keraton Surakarta terpecah menjadi 2 raja. PB12 wafat pada 12 Juni 2004. 2 nama muncul sebagai penerus KGPH Hangabehi KGPH Tejo Wulan. Masalahnya, PB12 tidak memiliki permaisuri resmi sehingga aturan pewarisan menjadi abu-abu. Kubu Hangabehi mengklaim memiliki surat wasiat yang ditandatangani PB12. Namun kubu Tejo Wulan meragukannya, menganggap dokumen itu tidak diumumkan ke seluruh putra-putri PB12 dan tidak menyebutkan penunjukan secara eksplisit. Pada Agustus 2004 hingga bulan berikutnya, 2 kubu sama-sama menobatkan raja. Hasilnya, Surakarta memiliki 2 PB13. Konflik itu berlangsung bertahun-tahun hingga menciptakan ketegangan yang tak pernah sepenuhnya selesai. Pada 23 Desember 2022, konflik kembali memuncak. 2 cucu PB13 BRM Yudhistira dan BRM Suryo Mulyo mengalami penganiayaan akibat bentrok 2 kubu.
Kejadian itu menjadi bukti bahwa luka lama keraton belum pernah benar-benar sembuh. Dan kini seperti bayangan masa lalu, dualisme kembali terjadi, dua raja, dua legitimasi adat, dua pusat kekuasaan, dan satu keraton yang kembali terbelah. Namun ada perbedaan penting, kali ini mayoritas Sentana dan abdi dalam inti berada di pihak Gusti Purbaya. Di tengah tarik-menarik klaim kekuasaan, pihak resmi Keraton Surakarta melalui GKR Timor, Rumbai, dan Sentana Inti menyatakan dengan tegas KGPA Hamangkunegoro Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram adalah Raja Keraton Surakarta yang sah. Bergelar sampaian dalam ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono V Bela. Prosesi adat yang lengkap dukungan keluarga inti, serta kehadiran perwakilan negara menjadi dasar kuat legitimasi Purbaya. Dualisme PB15 menunjukkan bahwa sejarah Keraton Surakarta terus bergerak, kadang berulang, dan selalu syarat makna. Apakah konflik ini akan menemukan akhir yang damai? Ataukah keraton kembali akan memasuki era panjang perpecahan? Hanya waktu yang akan menjawab.